Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina dengan NIM A1A3180064. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah proposal skripsi dosen pengampu Bapak Dr. Handes M. Salam MSI. Baiklah, judul proposal skripsi saya yaitu mengenai pengaruh penerapan metode karya wisata terhadap pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 SMA Negeri 2 Muaro Jambi. Jadi pada proposal ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu turunnya motivasi belajar siswa, yang mana pada masa pandemi seperti saat ini tentunya kita saja seperti mahasiswa ini saja kita motivasi belajarnya yaitu menurun, apalagi anak-anak yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA tentunya juga mereka memiliki motivasi belajar yang menurun juga. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dikarenakan pada penelitian PPKN sendiri masih belum terlihat para guru yang menggunakan metode karya wisata. Dari beberapa penelitian dan masalah yang ditemui di lapangan, maka penerapan metode karya wisata ini penting untuk diterapkan atau dilakukan di kelas. Identifikasi masalah. Kurangnya kemampuan siswa dalam memahami materi dan juga motivasi belajar yang turun, proses pembelajaran yang monoton ini menyebabkan siswa cenderung pasif dalam bertanya dan berpendapat. Batasan masalah. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Muaro Jambi, mengambil populasi siswa kelas 10 IPS yang terdaftar di SMA Negeri 2 Muaro Jambi. Dan juga mengenai pengaruh dari penerapan metode karya wisata kelas 10 SMA Negeri 2 Muaro Jambi. Rumusan masalah. Apakah pengaruh penerapan metode karya wisata terhadap pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 SMA Negeri 2 Muaro Jambi? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penerapan metode karya wisata terhadap pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Manfaat penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai pengaruh metode pembelajaran karya wisata terhadap pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 SMA Negeri 2 Muaro Jambi. Definisi operasional pada penelitian ini yaitu pengaruh metode pembelajaran karya wisata dan juga metode pembelajaran karya wisata. Bab 2 yaitu mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini yang pertama pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Menurut Wiranto, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini menurut Departemen Pendidikan Nasional yaitu untuk membekali siswa dengan kompetensi berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karakteristik dari pembelajaran PPKN ini yaitu menurut Wiranto, substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari PPKN. Sebagai wahana psikologis dan pedagogik pembangunan warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila. Yang kedua, tinjauan pustaka mengenai metode pembelajaran karya wisata. Nah, menurut Umar Hamalik, metode karya wisata ini adalah suatu kunjungan ke suatu tempat di luar kelas yang dilaksanakan sebagai bagian integral daripada seluruh kegiatan akademis dan terutama dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua itu menurut S. Nasution, yaitu karya wisata ini adalah belajar di luar kelas, bukan piknik, melainkan memindahkan kelas untuk sementara keluar. Tujuan dari metode karya wisata ini
Diharapkan peserta didik dapat memperoleh, menghayati, dan meneliti ataupun mencoba maupun melihat secara langsung dari objek yang mereka lihat. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan pada penelitian ini yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Tika Oktaviana dengan judul Pengaruh Metode Karya Wisata terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ayu Nedia Sanistia Sari dengan judul Pengaruh Metode Karya Wisata Fantasi di Lingkungan Sekolah Berbantuan Media Majalah Dinding terhadap kompetensi pengetahuan PPKN. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Agung Sri Dewi, yaitu dengan judul Hasil Belajar PKN dengan Penerapan Metode Karya Wisata. Berikutnya kerangka berpikir. Pertama dari proses pembelajaran, pendidikan kewarganegaraan, metode yang digunakan saat pembelajaran yaitu metode pembelajaran karya wisata, guru, siswa, dan hasil belajar. Pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Muaro Jambi. Waktu penelitiannya yaitu sekitar 4 bulan, mulai dari tahap persiapan pada bulan Juni 2021 sampai tahap pengiriman laporan akhir pada bulan September. Desain penelitian. Desain penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini mengetahui sejauh mana pengaruh metode pembelajaran karya wisata dalam sebuah pembelajaran PPKN. Penelitian ini juga berusaha untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh dari penerapan metode karya wisata terhadap pembelajaran PPKN kelas 10 SMA Negeri 2 Muaro Jambi. Berikutnya populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 10 IPS yang terdaftar pada SMA Negeri 2 Muaro Jambi. Nah, sampel dalam penelitian ini di kelas 10 IPS 3 SMA Negeri 2 Muaro Jambi yang berjumlah 29 peserta didik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan angket dan wawancara. Teknik analisis data. Rumus yang digunakan yaitu rumus kuantitatif dari Sutrisno Hadi dalam Rabiah, yaitu P sama dengan Fn dikali 100%. Yang mana P adalah persentase, F adalah frekuensi jawaban responden, N adalah jumlah responden. Berikutnya, prosedur penelitian. Tahap pertama adalah menentukan fokus penelitian. Dan dilanjutkan dengan studi pendahuluan, merumuskan masalah, menyusun kerangka teori, menyusun kerangka pikir penelitian, membuat hipotesis, menyusun kerangka pikir penelitian, membuat hipotesis, memilih pendekatan dan metode penelitian, menentukan dan menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan data, membuat analisis data, dan menarik kesimpulan. Daftar pustaka dapat dilihat dari tampilan layar. Dan ini juga lanjutan dari daftar pustaka. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.